otak kita. Oke? Selamat siang. Selamat siang. Siang Bu. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di acara Diseminasi Advokasi Penguatan Transisi PAUD SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, uswah qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kita sebagai pengikut semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke, mari kita bersyukur di tengah segala aktivitas kita masih diberikan kesehatan, rezeki, dan kita mulai, kita berdoa semoga acara ini sampai akhir. Yang beragama Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Walhamdulillah, subhanallah, Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani Ibu Sofiatun sekaligus sebagai tuan rumah pada kesempatan kali ini, dan juga terima kasih Bu Natalia Santi. Baik, terima kasih kepada Ibu Sufatul Ahbab. Semoga apa yang disampaikan beliau bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk biar tidak tegang, kita ice breaking dulu deh sedikit. Tahu setepuk semangat cowboy? Oke, ya kita lihat ya. Seperti ini. Tepuk semangat. Semangat. Iya, bisa? Oke, ya kita mulai. Tepuk semangat cowboy. Semangat. Iya. Oke. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberi keberkahan hari ini sehat. Walaupun gejalanya banyak mencekam, tapi alhamdulillah semuanya hadir. Oke, semua hadir ya Bu ya. Alhamdulillah tadi ibu kita sudah mengabsen. Berarti kepeduliannya kepada kita alhamdulillah. Sekali lagi saya jelaskan bahwa kami di sini bukan karena kami pandai, bukan karena kami punya ilmu yang banyak, tapi kami berada di sini karena tugas kami, yaitu sebagai RTL, rencana tindak lanjut setelah kita mendapatkan ilmu dari PPLM ya, dua hari. Kita upayakan dalam waktu 2 jam kita semua mencapai. Kenalkan, nama saya Dede Mariati, SPD. Saya sekolah bertugas di SDN Kembangan Utara 05 pagi dengan Ibu Kepala Sekolah Ibu Mifarda. Alhamdulillah atas bimbingan beliau
saya masih dipercaya mengajar di kelas 1 walaupun usia udah mulai lanjut, bukan mulai lanjut, besok udah mau pensiun, tapi masih tetap di TK. Saya nggak mau ke SD, bahkan melihat seragam aja ogah. Kenapa? Gurunya galak, gurunya disiplin, tapi disiplinnya kebablasan sehingga anak itu takut. Nah, alhamdulillah sekarang pemerintah bahkan ada permennya, peraturan menterinya, bahwa kita akan adakan transisi PAUD dengan SD, bahwa kerjasama antara PAUD dengan SD untuk menciptakan anak yang menyenangkan masuk ke sekolah. Nah, apa tujuannya itu? Gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan adalah gerakan bersama yang mendasari transisi PAUD transisi peserta didik PAUD ke SD MI sederajat dengan cara yang menyenangkan. Dan memangnya harus ya aku masuk SD? Gimana kalau nanti aku gak suka di SD? Kenapa nggak di TK terus aja? Kamu kan sudah tambah besar, nak. Jadi pasti harus naik kelas dong, supaya kamu banyak belajar. Di TK aku juga belajar banyak kok. Dari SD. Cerita tadi itu mengisahkan tentang seorang anak ya dari TK yang ingin melanjutkan sekolah di SD, khususnya kelas 1. Jadi dia udah punya bayangan, karena kalau di SD itu kan harus bisa baca, bisa menulis, bisa berhitung gitu. Padahal kami khusus ya kelas 1 tidak seperti itu. Tapi konsep anak itu sudah ada di dalam dirinya sehingga dia merasa takut sampai terbawa dalam mimpi. Ya, terima kasih Bu Anitu. Iya, terima kasih Ibu. Iya, begitulah. Ya, ada di situ miskonsepsinya ya, gitu ya. Anak udah ketakutan duluan. Gimana sih di kelas 1 itu? Apakah itu sekolahan atau penjara? Habis aku harus begitu. Saya dari SD Kembangan Utara 01. Nama saya Sastra. Pesan yang dapat kita ambil dalam adegan tersebut adalah membuat perpindahan atau transisi PAUD SD ini yang menyenangkan. Jadi kita sebagai guru memang harus memahami karakter anak sejak dini. Jadi kita bisa tahu potensi anak yang ada di dalam diri anak. Jadi tidak bisa seperti zaman dulu mengajar dengan keras dengan itu. Jadi kita harus benar-benar memahami anak, karena memang transisi PAUD ke SD ini adalah perpindahan ya Bu. Jadi memang harus memahami karakter dan kondisi anak masing-masing. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. PAUD dan SD. Ya, ini adalah target yang akan kita capai untuk perubahan yang selama ini menjadi rasa ketakutan yang tinggi oleh anak. Kemarin juga pada saat pelatihan saya juga bertanya sama tutor di senam transisi. Bisa keluar dari garis dari waktu ya. Teman-teman, sebelum kita memulai senam transisi PAUD SD, marilah berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kemendikbud Ristek atas program transisi PAUD sekolah dasar episode Merdeka Belajar ke-24, transisi berdampak PAUD ke SD.
tulis aja di kertas, bebas kita apa dulu. Tulis aja. Ibu tulis 2 angka, boleh angka lahir atau angka sembarangan boleh, atau angka nomor plat kendaraan Bapak Ibu 2 angka paling belakang. Tulis dulu. 2 angka saja, boleh sembarangan. Mau 12, mau 33, mau berapa, pokoknya 2 angka. Sudah? Sudah semua? Ibu kalikan 100. 2 angka, Ibu kalikan 100. Berapa jumlahnya sudah ketahuan ya? Hanya Ibu yang tahu. Oke? Dikurang 2 angka tadi dikali 100, dikurang tahun kelahiran Ibu. Tahun kelahiran Ibu. Tahun kelahiran Ibu. Sudah? Hasilnya ditambah tahun 2024. Bapak Ibu yang masih ingat 6 fondasi dan 6-6-nya? Mungkin boleh tunjuk tangan. Ada yang bisa, yang tidak lihat contekan? Sudah hafal? Ada yang bisa Bapak Ibu? Tersebut mampu akan fondasi tersebut. Nah, contohnya adalah siswa sudah kadang-kadang kan ada yang kalau kita lupa gitu berdoa, tiba-tiba ada yang nyeletuk, Bu belum berdoa. Kira-kira ada nggak Bapak Ibu yang seperti itu? Ada ya. Nah, berarti anak tersebut sudah memiliki fondasi yang pertama Bapak Ibu, yaitu adalah inginkan. Itu adalah contoh perilaku yang dapat kita masuk. Saya lagi marah, saya lagi tidak suka dengan teman itu, seperti itu. Yang bisa kita amati dari sebuah pelajaran. Nah, dalam kegiatan pembelajaran juga, kalau lagi belajar boleh berisik nggak ya, gitu ya? Oh tidak boleh, gitu kan? Nah, ketika ada anak jangan berisik, gitu kan? Nah, berarti itu anak tersebut mau SD. Karena nah, kita supaya adil bagi anak-anak yang belum memiliki atau belum PAUD sebelumnya, dia juga jadi terpenuhi haknya. Oh ternyata pelajaran seperti ini berlarian bersama teman itu kemampuan sosialnya ya. Sebenarnya tadi mau nanggapin yang tadi coba iya ini kalau sudah memiliki kemampuan ini biasanya mereka kan udah senang tuh. Nah kalau udah senang, nah kita juga apa ya mengajarnya juga jadi lebih enak gitu anak-anak, karena dia udah senang dulu, udah bisa main dengan temennya dulu, udah nyaman dengan temennya, dengan lingkungan sekitarnya sudah nyaman. Ibu Sari dari Citra Azhar. Ibu Sari, beri tepukan masyarakat ya untuk Ibu Sari. Terima kasih banyak. Baik, untuk yang gambar kedua, anak memotong sayur menggunakan pisau. Kira-kira ada yang mau ikut Bapak? Anak dapat memotong sayur menggunakan pisau itu masuk di yang kelima, pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai untuk dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri. Oke, baik. Dengan Ibu siapa tadi? Ibu Elis. Kita beri tepuk kasih sayang untuk Ibu Elis gimana? Lihat bagaimana tepuk kasih sayang yuk. Oke. Tepuk kasih sayang. Emak. Yuk, ulang yuk, sudah lihat. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya dari SDA Kasih Bunda diberi kesempatan untuk memberikan pendapat. Kalau tidak salah, ini tadi fondasi yang ketiga. Fondasi ketiga itu adalah kemampuan atau keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi dengan teman sebaya dan individu lainnya. Pria pagi, pada gambar yang kelima ini menunjukkan potensi yang keenam, yaitu kematangan kognitif, di mana anak bisa belajar dengan baik. Ya, terima kasih. Tepuk hebat, tepuk hebat bagaimana ya? Oke, tepuk hebat, kamu hebat,
mohon izin kemudian boleh yang ke-6 pondasi kemudian masuknya ke pondasi yang mana? Nah, boleh Bapak Ibu bagaimana kira-kira itu masuknya ke. Jadi bebas ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu pengennya yang pondasi yang ketiga, nomor 1. Nah, ini pondasi kelima nih tentang motorik. Perilaku apa kira-kira yang silakan? Iya, boleh. Nanti akan saya pilih satu. Kira-kira masih hafal nggak ya Bapak Ibu ya positnya? Punya siapa? Kurang ya, Budiannya belum ke depan ya. Budi ya. Kok kurang katanya? Mungkin Budi yang belakang katanya kurang kenceng nih. Budi ya. Oh, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu, ngantuk? Iya, kita sudah lewat dari jam yang hebat dan luar biasa. Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, kita mari sama-sama untuk saya bilang transisi PAUD SD. Bapak Ibu, jari kanannya satu tim, satu tujuan, lalu digabung jadinya transisi PAUD SD, lalu bentuk love di atas dua-duanya seperti ini, menyenangkan. Bisa? Oke, kita coba ya Bapak Ibu semuanya. Transisi PAUD SD, satu tujuan, salah, satu tim, sorry ya. Transisi PAUD SD, satu tim, satu tujuan, transisi PAUD SD, menyenangkan. Bisa Bapak Ibu? Benar-benar semangat banget, semangat 5. Siap Bapak Ibu? Satu tim, satu tujuan, transisi PAUD SD, menyenangkan. Kepalanya goyang-goyang ya terakhir. Oke, siap. Transisi PAUD SD, satu tim, satu tujuan, transisi PAUD SD, menyenangkan. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu kita semua. Terima kasih. Saya di akhir ini insya Allah tidak banyak berbicara. Insya Allah hanya ingin menutup saja dari rangkaian kegiatan ini. Dan ada sih beberapa hal yang saya ingin tahu dari Bapak Ibu. Di sini kita ajang diskusi saja. Dari kami semua yang tadi sudah di depan tidak ada ingin di tahun ajaran baru. Bagaimana Bapak Ibu minta pendapatnya? Bukan hanya pada kelas SD awal, tapi juga pada kelas-kelas kelanjutannya 2, 3 sampai dengan 6. Untuk apa tujuannya? Mungkin ada yang ingin berpendapat. Tujuan dari kita melakukan asesmen ini apa sih? Boleh, oke. Menurut saya itu sangat penting untuk mengetahui kemampuan anak baik dari kognitif maupun non kognitifnya. Kalau kognitifnya itu kan seperti pengetahuannya nih, anak bisa baca atau tidak, bisa mengenal huruf atau tidak. Nah kalau untuk non kognitifnya itu kayak cara belajar dia tuh yang menyenangkan tuh seperti apa, terus sama ke hobinya, cita-citanya dia apa. Menurut saya asesmen untuk peserta didik baru itu penting. Kuatkan di peserta didik kita di pondasi ke-1. Nanti apa? Salah satu kita ambil. Misalnya kita mau ambilnya anak menunjukkan sikap rumah dan sekolah. Ini untuk tujuan pembelajarannya. Nah,
Nanti Bapak Ibu dalam LK ini kami berharap Bapak Ibu bisa melengkapinya dari LK yang kami berikan di grup. Nanti grup yang tadi Bapak Ibu sudah masuk lewat barcode, kita kirim linknya. Bapak Ibu bisa menerapkan rumusan tujuan pembelajaran 10 hari. Tetapi videonya hanya satu saja. Mau di hari pertama, mau di hari kedua, atau di hari selanjutnya sampai hari ke-10. Tetapi yang menurut Bapak Ibu video tersebut sudah lengkap ya, dari Ibu Dian dan Ibu Neni. Baik, tadi tidak ada yang mau bertanya, ibu-ibu, nggak ada yang penasaran sama materinya. Oh, baik, terkait dengan waktu, ya, mohon maaf atas kemunduran acara ini. Baik, kesimpulan dari transisi PAUD SD yang menyenangkan ini adalah kita dapat menerapkan 6 kemampuan fondasi ke peserta didik. Yang pertama itu mengenal agama dan budi pekerti yang baik. Kedua, kematangan emosi yang cukup. 3, keterampilan sosial dan bahasa. 4, pemaknaan terhadap belajar yang positif. 5, pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri. 6, kematangan kognitif yang cukup.